Dengan, DHESDA yang juga sudah dikeluarkan ini menurut, Airlangga Hartarto justru, sudah terlihat ada peningkatan begitu. Apakah Anda juga melihat hal ini terjadi di lapangan, Pak Iwan? Kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Pak Menko itu kan kepatuhannya tinggi gitu ya, karena yang tidak patuh kecil banget gitu. Sebenarnya ini kan apa ya, boleh dikatakan agak semu ya, karena DHE itu memang berat bagi perusahaan, terutama dari likuiditas. Kalau misalnya hasil ekspor 30% harus disimpan di bank bank kita, bank yang ditunjuk ya, sebesar 3 bulan, 30% selama 3 bulan itu sebenarnya sudah sangat sangat berat gitu ya. Tapi karena sanksinya yang cukup apa ya, cukup membuat pengusaha takut begitu, akhirnya memang mereka dengan terpaksa ya. Tetapi tidak tidak dengan sendirinya itu baik bagi operasional usaha. Bayangkan 30% dari ekspor kemudian ditahan. Dan sebenarnya sampai sekarang para pelaku itu juga masih mengeluhkan ya. Beberapa kali Apindo menyampaikan itu dan tentu dengan surat juga resmi kita sampaikan, tetapi ternyata tidak ada respon ya, tidak ada balasan, tidak ada jawaban. Ini yang membuat kita agak susah. Dan ini saya kira terlihat juga dari perpanjangan masa evaluasi 3 bulan lagi ke depan. Ini menandakan bahwa memang di lapangan masih banyak hal-hal yang harus dibenahi gitu. Baik, kita beralih ke Pak Tauhid Ahmad. Ya, Pak Tauhid disampaikan oleh Pak Iwan tadi terkait dengan kebijakan DHSDA ini semu begitu, bahkan hingga saat ini masih banyak juga keluhan dari pengusaha. Pandangan Anda seperti apa? Yang pertama kalau kita lihat data ya, sebenarnya bukan menggembirakan ya, tapi menurun begitu. Di awal tahun devisa kita itu sekitar 137, 138 miliar dolar AS ya. Dan sekarang di bulan September sekitar 134,9, malah di Oktober turun menjadi 133,1 miliar dolar AS. Ini artinya bahwa cadangan devisa kita memang menurun. Memang penyebabnya adalah oleh pembayaran utang luar negeri maupun stabilisasi untuk nilai tukar begitu. Nah, ini belum ketahuan apakah devisa hasil ekspor ini punya pengaruh signifikan. Tapi kalau ngelihat data-data yang tren katakanlah devisa ini menurun, ini menunjukkan belum cukup kuat ya devisa hasil ekspor ini mendorong posisi devisa kita begitu. Saya kira memang ada beberapa sebab yang menyebabkan tidak terlalu kuatnya meskipun ada potensi naik. Devisa hasil ekspor ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap devisa kita. Yang pertama adalah berkaitan dengan bunga ya. Saya kira kalau di kita di Indonesia itu untuk falas misalnya bunganya mungkin sekitar 5-6% begitu. Nah, sementara negara tangga kita mereka berani menarik menarik ya agar menyimpan di negara mereka yang tingkat bunganya cukup tinggi begitu, lebih dari 7 begitu. Jadi ini yang kemudian menyebabkan kalau kita simpan di Singapura para eksportir itu akan jauh lebih menguntungkan. Yang kedua yang saya kira dilihat juga bahwa likuiditas falas kita itu rendah ya, sekitar 5 miliar US dollar per hari begitu ya. Sementara negara tangga kita Singapura likuiditas falasnya tinggi sekali, sekitar 1 triliun. Jadi sangat jomplang begitu. Jadi kalau mereka butuh US dollar dan sebagainya ya ke negara tangga, sebenarnya kita sangat dibatasi. Dan terakhir yang saya kira belum terpecahkan bahwa untuk falas sendiri memang izinnya itu cukup memakan biaya, terutama kalau misalnya 1 juta US dollar ke atas itu perizinannya harus bertingkat dan ada kos yang ditanggung. Sementara negara tetangga kita itu relatif tidak ada biaya. Nah, ini yang kemudian memang
sebenarnya adalah kebijakan ini sifatnya memaksa, tapi insentif mungkin yang diberikan kepada dan kemudahan ya kepada para eksportir mungkin masih relatif kurang. Nah, kita tahu memang tujuannya baik mungkin ya yang diberikan oleh pemerintah, tetapi memang belum sepenuhnya bisa dipatuhi karena ada negara tetangga kita yang memberikan insentif jauh lebih besar. Mungkin ini satu kendala yang juga harus bisa dipikirkan untuk perluasan insentif mungkin bagi para pelaku usaha. Saya kira kalau situasi ini tidak kita teruskan, maka agak sedikit mengkhawatirkan. Karena kalau kita lihat kan hampir di tahun 2023 ini tren pertumbuhan ekspor impor terjadi penurunan mungkin lebih dari 10%, dan ini akan berlanjut sampai tahun 2024 ya, sudah digambarkan karena krisis Rusia Ukraine, beberapa negara termasuk Cina melemah, maka sumbangan net daripada ekspor impor itu akan melemah. Nah, ini yang saya kira menjadi ancaman devisa kita dalam jangka pendek untuk tahun depan ya, apalagi kita tahu bahwa untuk operasi pasar maupun pembayaran bunga utang itu tidak bisa ditawar-tawar lagi begitu, Mbak. Baik, terkait dengan kebijakan DHESDA, meskipun Bapak sampaikan ini sebenarnya belum terlalu efektif, tapi ada juga instrumen investasi lainnya yang imbal hasilnya ini sudah mencoba untuk ditingkatkan agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Tapi dari segi insentif perpajakan ini kan yang juga belum ada. Apakah menurut Anda ini harus ditambahkan untuk menjadi sweetener lagi agar mungkin pengusaha lebih mempertimbangkan menaruh dananya di dalam negeri? Ya, saya kira itu alternatif ya. Memang sweetener diperlukan, tetapi memang ada yang sifatnya non sweetener ya, termasuk misalnya perizinan, kemudian likuiditas falas dan sebagainya, itu kan non sweetener, tapi kapasitas untuk perputaran falas di dalam negeri yang digunakan untuk transaksi itu harusnya bisa lebih mudah begitu, karena yang dibutuhkan kan kemudahan untuk mereka bertransaksi begitu. Nah, kalau sweetener yang sifatnya non finansial, saya kira itu juga diperlukan agar memang mereka merasa bahwa devisa hasil ekspor ini sama mudahnya dengan yang ditawarkan oleh negara sebelah begitu.